Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah suci lagi mubarakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada 10 hari ini. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Tanda-tanda Iman yang Kuat di Dalam Kehidupan. Perlu kita ketahui bahwa iman sejati bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan keyakinan hati yang dibuktikan melalui perilaku. Dan tidak sempurna iman seseorang jika ia tidak menyempurnakan ibadah yang fardu dan sunnah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman? Apakah orang beriman adalah orang-orang yang cukup hafal dan mampu menyebutkan rukun iman? Mungkin pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena yang tahu kadar keimanan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan hal ini, Allah telah memberitahukan beberapa ciri-ciri orang beriman di dalam Al-Qur'an. Ada 5 ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetarnya hati ini karena mereka ingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan merasa takut apabila ia tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba dan merasa berdosa apabila telah melanggar larangan-larangannya. Perumpamaan dari rasa takut ini adalah sikap mental yang hanya dapat diketahui oleh yang merasakannya dan Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedangkan orang lain hanya dapat melihat tanda-tanda lahiriah yang terlukis dari gerak-gerik perbuatan atau perkataannya. Selanjutnya, ciri orang beriman yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, maka semakin bertambah keimanannya. Bertambahnya iman ini akan semakin menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah di sisi Allah, sedangkan Allah lah Zat yang Maha Besar, Maha Kuat, serta Maha Kuasa. Orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan semakin bersemangat dalam beribadah. Tanda ayat-ayat yang dimaksud di sini bukan hanya ayat-ayat kauniyah saja, yakni ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran, melainkan juga mencakup ayat-ayat kauniyah, yakni seperti segala ciptaan Allah yang ada di bumi dan semua fenomena-fenomena yang terjadi dalamnya, seperti peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ciri orang beriman yang ketiga adalah bertawakal atau berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak berserah diri kepada selain Allah yang Maha Esa, karena mereka yakin bahwa tawakal adalah senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang dilakukan dipersiapkan. Mereka yakin bahwa setelah doa dan usaha yang mereka lakukan, maka Allah lah yang akan mengabulkan dan mencukupkan semuanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan Quran surah Al-Qamar ayat 3. Selanjutnya, ciri orang beriman yang keempat adalah selalu mengerjakan salat 5 waktu dengan sempurna, baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta semata karena Allah, bukan karena manusia, jin, atau makhluk lainnya. Hal ini bisa dipahami bahwa seseorang yang tidak rajin dalam melaksanakan salat 5 waktu, maka keimanannya mutlak
makanya kalau sholat jangan nanti-nanti. Mari tanyakan pada diri kita, sudahkah kita sholat 5 waktu lengkap setiap harinya? Atau malah kita sholat sesempatnya saja? Atau apakah malah kita sama sekali tidak mengerjakan sholat yang merupakan salah satu dari rukun Islam ini? Selanjutnya, ciri orang beriman yang terakhir adalah menginfakkan sebagian harta yang dititipkan kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah menginfakkan sebagian harta dalam bentuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, memberi nafkah keluarga jauh maupun dekat, membantu kegiatan sosial dan kemaslahatan umat. Orang beriman tidak akan khawatir jika bersedekah akan mengurangi hartanya, justru akan mendatangkan kebahagiaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, "Mana kosong malu min sedekah, harta tidak akan berkurang karena sedekah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika 5 ciri ini sudah tertanam dalam diri seseorang, maka Allah pun menegaskan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 4 berbunyi, "Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran surah Al-Anfal ayat 4. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ciri-ciri orang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai panduan dan motivasi agar kita terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin hadzal faqad minni.